Boleh sambil tepuk tangan semuanya? Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Karena jadi remang pagi dan remang jadi siang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Kita harus menyanyikan berita, melembutkan hati orang, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena terjadi remang pagi dan remang jadi siang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Selamat pagi sahabat Sudirman yang terkasih. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di Sabtu pagi yang indah dan penuh dengan berkat Tuhan. Sebelum kita memulai segala aktivitas dan pekerjaan kita di hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Mari sahabat Sudirman sekalian, kita awali dengan bersama berdoa. Ya Allah, kami tak henti-hentinya mengucap syukur untuk hari baru yang boleh kami terima. Kami bersyukur untuk istirahat kami semalam, sehingga pada pagi ini kami dapat bersama berkumpul di ruang YouTube ini untuk bersama berdoa dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya mampukan dan sertai kami agar bacaan Alkitab dan renungan yang kami baca dapat kami mengerti dan juga kami terapkan dalam keseharian kami sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Kami tak lupa mendoakan bagi sahabat Sudirman yang lain yang mungkin tidak dapat bergabung bersama kami karena satu dan lain hal. Tuhan kiranya senantiasa memberkati mereka dalam setiap langkah kehidupannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Amsal pasal yang kelima, dimulai dari ayat yang pertama. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada pengertian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia seperti racun pahit dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang dari perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu dari dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya, supaya engkau tidak menyerahkan kehormatanmu kepada orang lain,
dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam, supaya orang lain tidak mengenyangkan diri dengan kekayaanmu dan hasil susah payahmu tidak masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Kekuatan Sebuah Kesaksian. Ilustrasinya sebagai berikut. Tidak jarang kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup telah berusaha dibungkam. Orang yang telah mengalami anugerahnya, mengalami perubahan hidup dan pertolongannya yang ajaib, dapat saja mengalami halangan, tantangan, bahkan mungkin ancaman yang menghambat orang itu untuk bersaksi dengan leluasa. Adanya berita kebangkitan orang mati tentunya sangat menarik perhatian banyak orang karena merupakan peristiwa yang luar biasa. Lazarus, saudara Marta dan Maria, adalah orang yang telah dibangkitkan Yesus setelah 4 hari kematiannya. Kedatangan kembali Yesus ke tempat Lazarus sangat menarik banyak orang Yahudi untuk datang melihat Yesus, pribadi yang sanggup membangkitkan orang mati, dan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkan. Lazarus adalah bukti nyata yang menyaksikan ketuhanan Yesus yang berkuasa atas maut, yang telah membuat banyak orang Yahudi percaya kepada Yesus, meninggalkan agama Yahudi dan pemimpin-pemimpinnya. Kesaksian nyatanya telah mengguncangkan sejumlah besar orang Yahudi dan membawa dampak yang besar, sehingga imam-imam kepala berniat untuk membunuh Lazarus juga. Mereka berusaha membungkam dan menghilangkan jejak kesaksian itu dengan berusaha membunuh Lazarus dengan harapan bahwa kesaksian itu akan berhenti. Setiap orang percaya adalah saksi Kristus. Sudahkah kita menyaksikan Kristus dan karyanya dalam hidup kita? Jika kita telah sungguh mengalami Kristus yang hidup itu, maka kita tidak akan tahan untuk diam saja. Marilah kita memohon hikmat dan kesempatan dari Tuhan sehingga kita dipakainya untuk menyaksikan Dia dalam setiap kesempatan. Kesaksian kita dapat menjadi jalan orang lain untuk menerima anugerah-Nya. Sahabat Sudirman, kiranya melalui renungan pagi ini kita semakin dikuatkan dan mampu menjadi para pelaku firman yang senantiasa berkenan di hadapan Allah. Kiranya karya-karya Kristus di dunia dapat menjadi inspirasi dan pedoman bagi kita untuk berbuat banyak kebaikan meski kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan bahaya, ancaman, dan hal-hal yang tidak menyenangkan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, Bapak Aceng, Ibu Eli, Ibu Neni, dan Ibu Liana Tanuwijaya. Kiranya Tuhan memberikan kesabaran dan kekuatan kepada mereka dalam menjalani perawatan dokter, dan Tuhan memberkati obat-obatan yang mereka minum, sehingga semua boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk kesembuhan mereka. Kami juga bersyukur Tuhan untuk ulang tahun Bapak Isu tadi, Saudara Ruli, dan Bapak Henry Manulang. Kami serahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan memberkati dengan hikmat dalam setiap pekerjaan dan kehidupan mereka, sehingga selalu memuliakan nama Tuhan. Kami tak lupa juga berdoa untuk gereja kami, GKI Sudirman. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami kemampuan untuk menjadi terang dan damai sukacita di sekitar kami. Kami juga berdoa untuk Pendeta Yosafat, Majelis Jemaat, pengurus, dan semua aktivis. Kiranya Tuhan mencurahkan hikmat dan curahan Roh Kudus untuk mereka, sehingga dapat memimpin, melayani dengan penuh kasih dan bijaksana. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami.
Ampunilah doa-doa kami. Jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah